Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsudi wa 'ati mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap jamaah taklim subuh yang saya hormati, terlebih khusus para tokoh masyarakat, para alim ulama, segenap pengurus PKM, para pimpinan masjid, para gojek, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita berada pada lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah keberkahan salat subuh berjamaah, keberkahan i'tikaf, keberkahan silaturahim, keberkahan majlis ilmu, yang kesemuanya itu semoga langkah kaki bapak-bapak dan saudara-saudara dari rumah sampai ke tempat ini itu menjadikan penggugur dosa-dosa, dan Allah catat sebagai ganjaran sebuah pahala, dan Allah jadikan sebagai pemberat amal sholat kita di yaumil qiyamah nanti. Dan yang paling beruntung adalah bapak-bapak dan saudara-saudara yang memang tempatnya jauh dari masjid, karena dalam kaidah atau prinsip para ulama mengatakan bahwa al-ajzu ala qadri al-masyaqqah. Jadi semakin berat suatu amalan ibadah, maka akan semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jauh rumahnya dari masjid berangkat ke sini itu insya Allah pahalanya gedean. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'lim subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini mengenai kajian tauhid. Kalau tidak salah, kita masih membahas tentang aqaid 9 ya. Aqaid 9 atau keyakinan 9
Ini merupakan bagian daripada cabang iman, ya, karena ada dalam Itikad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu terbagi ke dalam 66 cabang, ya. 50 cabang itu diantaranya adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai daripada wujud, kita, bapa, dan seterusnya. Ditambah lagi 20 lagi sifat-sifat Allah yang mustahil, ya. Jadi lengkap, berarti sudah 40, ya. Kemudian ditambah 1 yaitu sifat jaiz bagi Allah, sudah 41, plus aqaid 9, berarti 50. Ini tersimpul dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau iman secara global, kita hanya cukup mengatakan saya percaya kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, untuk iman secara terperinci tidak cukup sampai di sini, karena la ilaha illallah diterjemahkan ke dalam kalimat tiada Tuhan selain Allah, itu mah alih bahasa, ya. Kalau bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan selain Allah, bahasa Arabnya la ilaha illallah. Nah, ini berarti masih kulit gitu kan. Nah, untuk tahu isinya, untuk tahu dalamnya, untuk tahu hikmahnya, maka kita harus mendalami 50 cabang iman tadi. 20 sifat 20 yang wajib, sifat mustahil 20 yang mustahil, jaiz dan kaidah 9, aqaid 9, ya. Terus yang 16-nya lagi itu terhimpun dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, yang 16 itu mana saja? Pertama adalah 4 sifat wajib dari Rasul, ya. Dari mulai siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian yang 4 sifat mustahil dari Rasul udah berapa? 8, ya. Kemudian 1 sifat jaiz bagi Rasul, ya, yaitu ma'rudul basyariyah, ya. Sudah berapa? Sudah 9. Kemudian aqaid diniyah bagi billahi rabbah, ya, itu sudah 10, dan ditambah rukun iman ada berapa? 6, berarti 16. Ini semuanya tergabung dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ingin tahu isi, ya, daripada Muhammadur Rasulullah, maka kajilah 16 cabang-cabang iman tadi. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, aqaid 9 kita baru membahas 3, ya. Yang pertama adalah kita wajib meyakini, mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah tidak wajib menciptakan sesuatu, atau Allah atau tidak menciptakan sesuatu. Jadi bebas, Allah mau ciptain langit mau enggak, ya, itu terserah Allah. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Terus yang kedua, Allah tidak mengambil manfaat dari akal dan hukum-hukumnya. Ya, sudah sampaikan dulu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akal Allah itu apa? Perbuatan Allah. Misalkan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, itu semuanya tidak ada untungnya bagi Allah, ya. Jadi semua keuntungan, semua kebaikan kembali kepada manusia, kepada makhluknya. Begitu juga dengan hukum-hukum Allah, ya. Mana hukum-hukum Allah? Wajib, ya, haram, sunnah, makruh, ya. Allah mewajibkan sholat. Andaikan orang penghasilan sholat semuanya, tidak ada tidak sholat, Allah kagak untung, ya. Atau orang penghasilan semuanya maksiat, nggak ada yang sholat semuanya, ya. Allah tidak rugi, gitu kan. Nah, ini
ini keyakinan kita seperti itu ya. Jadi tidak ada manfaat ya atau keuntungan dari Allah amal dan hukum-hukumnya. Semua manfaat dan mudarat itu kembalinya kepada makhluk yang bernama manusia. Terus juga Allah tidak mengambil manfaat dari perbuatan hamba-hambanya, gitu kan? Nah, perbuatan hamba-hambanya misalkan berbuat baik, ya, itu Allah tidak untung. Orang-orang penghasilan semuanya soleh, solehah, Allah tidak untung. Atau semuanya orang penghasilan maling, misalkan semua korupsi, semua Allah tidak rugi. Semua ini kembali kepada hamba, ya. Nah, sekarang kita bahas jawaban yang keempat, ya, yaitu ya cabang daripada kitab 9 yang keempat adalah tak satu pun dari alam ini yang memberi bekas dengan kekuatannya sendiri. Apa itu alam? Ya, alam adalah siwallah. Selain daripada Allah itu adalah alam. Ya, atau kalau kita bagi hanya ada dua sebetulnya. Ada Khaliq, ada makhluk. Ya. Khaliq ya Allah sendiri sebagai pencipta. Makhluk ya selain Allah itu namanya makhluk, atau dikatakan lagi alam, gitu kan. Nah, jadi tak satu pun dari alam ini ya yang memberi bekas dengan kekuatannya sendiri. Jadi nggak ada ya. Kemudian keyakinan ini harus kita tanamkan. Mana contoh alam yang Allah ciptakan ya? Misalnya air, gitu kan. Nah, air ya sifatnya ini bisa menghanyutkan, itu sifatnya ya. Kemudian api ya sifatnya bisa menghanguskan, ya. Angin sifatnya bisa merusak, gitu kan. Terus tanah itu sifatnya bisa menguburkan, ya. Jadi air ya, misalkan ada satu kalimat pernyataan air hujan menghanyutkan ya rumah-rumah atau bangunan-bangunan rumah yang ada di bantaran kali. Sekilas selalu ya kita bisa menganggap bahwa air itu punya kekuatan untuk apa? Untuk menghancurkan atau untuk menghanyutkan beberapa bangunan. Nah, sedangkan keyakinan kita ya, akidah kita bahwa selain daripada Allah ya itu tidak punya kekuatan apa-apa, gitu kan? Ya. Padahal ya kalau kita buktikan ya air itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Kalau kita ambil ya dia bereaksi. Ya. Air kita minum kan? Ya. Nih misalnya ini air kan? Dia tidak bisa bergerak, ya. Bisa kita pakai mandi, bisa kita pakai cuci tangan, ya. Bisa pakai nyiram tanaman, ya. Itulah air. Tapi kok bisa menghanyutkan rumah? Ya. Bisa dia meruntuhkan gedung-gedung, gitu kan? Seperti peristiwa tsunami di Aceh itu, Masya Allah, ratusan ribu manusia, ya. Kemudian tidak sedikit bangunan-bangunan yang roboh, gitu kan, ya, itu ya. Apakah itu adalah kekuatan air, gitu kan, ya? Itu sama sekali tidak, ya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu bukan karena kekuatan air, itu semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang gerakan, ya. Bukan air itu sendiri yang bergerak sendiri, Allah yang menggerakkan, ya. Air tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semuanya gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah menggerakkan air sehingga menghanyutkan ya, rumah-rumah? Ya, jawabannya tentu boleh jadi
karena semuanya kedurhakaan makhluk-makhluknya yang bernama manusia, sehingga Allah perintahkan kepada air ya untuk menghanyutkan bangunan-bangunan rumahnya. Itu ini keyakinan seperti ini kita harus tanamkan bahwa makhluk Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Ya, termasuk batu itu tidak punya kekuatan apa-apa tanpa ya izin dari Allah, tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, ciptaan Allah yang bernama air itu gambaran malaikat. Ya. Malaikat kan tidak berjenis kelamin gitu kan, ya. Tidak ada laki-laki dan tidak perempuan, dia terbuat dari cahaya. Sama air juga, ya. Air itu ya tidak ada jenis kelamin, mana air laki-laki, mana air perempuan kan. Ya. Terus Allah menciptakan malaikat itu dari dulu sampai sekarang itu tetap tidak berubah. Jumlahnya tetap tidak berubah, ya. Tidak ada yang mati, tidak ada yang lahir lagi. Sama juga dengan apa? Dengan air. Ya. Tapi kok kenapa terkadang di kita suka ada kekeringan gitu kan dan lain sebagainya? Itu karena ya di satu sisi di wilayah lain kekeringan, di sisi lain atau di wilayah lain itu kelebihan air. Jadi semuanya itu akan berputar dan tidak akan berkurang. Kalau ada misalkan nanti akan bisnis air karena banyak pemakai air. Siapa pemakai air? Itu makhluk Allah lainnya seperti binatang, hewan, manusia. Nah, ketika manusia mati, gitu, hewan mati, itu air, udara itu kembali ke asal. Ya, artinya air itu ya dari dulu sampai sekarang tidak bakalan berkurang. Ya. Ini gambaran air itu seperti malaikat. Ya. Terus yang berikutnya adalah api. Sifat api apa? Sifat api itu menghanguskan. Pertanyaannya ya, apakah api punya kekuatan untuk menghanguskan? Jawabannya tentu tidak, bukan? Ya. Api sama dengan kita, sama dengan manusia, tidak punya kekuatan apa-apa tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita bisa berjalan? Kok kita bisa memukul? Kita bisa bekerja? Jawabannya itu karena kudrat Allah, ya, sifat kudrat Allah yang ditempelkan kepada kita, sehingga kita bisa berjalan, gitu kan? Sehingga kita bisa duduk, bisa mencari maisha, bisa mendengarkan. Karena sifat sama ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pendengaran kita. Ya. Jadi kuping ini ya bukan mendengar dengan kuping, tapi mendengar dengan samanya Allah. Kok bisa begitu? Ya. Kita bisa buktikan. Mayit gitu kan punya kuping ya? Punya kan? Kenapa dia tidak bisa mendengar? Ya, karena udah dicakup di situ sifat apa samanya. Ya, mayit punya mata, bisa melihat, kagak kan? Ya, kenapa? Karena sifat basornya sudah dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia juga termasuk makhluk ya yang tidak punya kekuatan apa-apa, gitu kan? Itu semuanya ya kudrat Allah ditinggalkan kepada diri kita. Begitu juga dengan api, ya. Jadi sifat api itu menghanguskan itu karena kudrat Allah yang menempelkan, menghanguskan pada api, begitu ya. Kita lihat belum lama ya terjadi kebakaran itu di Los Angeles, Amerika, perkampungan artis terkenal gitu kan, orang-orang konglomerat semuanya di situ, gitu kan, hangus terbakar. Ya. Tapi anehnya apa? Ada sebuah masjid ya dan rumah seorang mualaf yang sama sekali tidak tersentuh sedikit pun oleh apa? Oleh jilatan api. Ya. Jadi kayaknya api itu meloncat dari masjid. Ya.
loncat dari rumah apa tadi ke malam gitu kan. Siapa itu yang perintahkan? Siapa yang mengendalikan? Bukan api itu sendiri, tetapi apa? Yang punya api yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita yakini bahwa tidak satu pun dari alam ini yang memberi bekas dengan kekuatannya sendiri, gitu kan? Itu semuanya dikendalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanamkan keyakinan kita seperti itu. Angin, ya, sifatnya bisa menghancurkan. Apa betul, gitu kan? Ya. Angin ternyata tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghancurkan, ya, apa namanya, dengan kekuatan sendiri, ya. Karena kenyataannya, ya, seperti apa? Seperti badai tornado, gitu kan? Apa namanya, badai Katrina, ya, namanya kayak nama artis, gitu kan? Ya, itu angin-angin yang sangat dahsyat itu bukan bergerak sendiri, ya. Itu semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita teringat sejarahnya ketika umat Islam di Madinah itu dikepung, ya, oleh pasukan Yahudi, ya, yang terkenal dengan nama perang Khandaq, ya. Kota Madinah itu akhirnya dikelilingi oleh parit, ya, atas usulan daripada Salman Al-Farisi sehingga menjadi sebuah benteng. Bayangkan Pak, ya, Rasulullah dan para sahabat itu di dalam kota Madinah, ya, yang dikelilingi parit itu berhari-hari dikepung oleh pasukan pasukan Al-Ahzab, pasukan Yahudi yang berlapis-lapis, gitu kan. Ya, hari ini datang dari sebelah utara, besok dari sebelah timur, terus, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan apa? Badai, gitu kan, ya. Ya, jadi umat Islam tidak usah melawan, ya, dengan mengirimkan badai, angin yang sangat kencang, yang sangat menusuk, ya, ke dalam tubuh mereka, gitu kan. Akhirnya pasukan Yahudi itu nyerah, ya. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh umat Islam pada saat itu. Nah, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gerakan. Nah, itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya. Jadi keyakinan seperti ini itu harus kita tanamkan bahwa, ya, makhluk Allah yang bernama air, angin dan seterusnya itu tidak bisa memberi bekas, ya, tidak memberi pengaruh dengan kekuatannya sendiri. Terus kita lanjutkan intikad yang kelima, ya. Ada intikad yang kelima itu adalah sekalian alam ini mustahil memberi pengaruh dengan kekuatannya sendiri, ya. Kalau tadi tidak ada satupun, ya. Kalau ini sekalian alam, berarti seluruhnya, gitu kan, tanpa terkecuali, gitu kan, mustahil memberi pengaruh dengan kekuatannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi setiap makhluk itu adalah binasa kecuali dialah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Al-alamu taghayyar wa kullu taghayyar hadis. Alam itu sifatnya berubah, ya, dan setiap yang berubah itu adalah baharu, ya. Jadi makhluk ini termasuk baharu, ya. Kembali lagi, dari air bisa membasahi, ya. Jadi pengaruh air itu bisa membasahi kita, gitu kan, ya. Api bisa membakar, terus pisau bisa melukai, obat bisa menyembuhkan, ya. Itu secara sifatnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua itu, ya, karena kekuatannya sendiri? Obat bisa mengobati, kemudian juga pisau bisa melukai, api bisa membakar, air bisa membasahi. Apakah itu dengan kekuatannya sendiri? Jawabannya adalah mustahil, ya. Jadi mustahil api bisa membakar, ya. Mustahil pisau bisa melukai,
mustahil obat bisa menyembuhkan ya. Artinya tidak mungkin ya atas kekuatannya sendiri tadi ya Bapak-bapak dan saudara sekalian. Air itu kan makhluk Allah ya, ciptaan Allah. Allah menempelkan sifat apa? Sifat basah ke dalam air. Api makhluk Allah. Allah menempelkan sifat apa? Sifat membakar pada api. Allah itu adalah sebagai pencipta obat ya, bahwa Allah menempelkan sifat menyembuhkan kepada obat ya. Jadi artinya obat tidak bisa menyembuhkan, tajam tidak bisa melukai ya. Ini ada satu ya, cerita ya, di wilayah Sumatera Utara ya. Saya pernah baca buku ya, di sana itu ada seorang waliullah ya, yang bernama Tengku Soleh ya. Tengku Soleh adalah seorang waliullah ya. Suatu ketika beliau itu sudah ditunggu oleh jamaah sholat ya. Pada saat itu jamaah sholat di sebuah masjid sudah menunggu lama ya. Kemudian kondisi hujan yang sangat lebat gitu kan, ditunggu-tunggu tidak ada ya. Akhirnya Tengku Soleh ya dari rumah lengkap dengan pakaian, sorban, biji ya. Dia berjalan ya, dia dengan niat dengan bismillah ingin apa? Mengimami ya, para jamaah yang berada di masjid yang sejak tadi sudah menunggu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam kondisi hujan lebat, ya, kan secara akalnya itu pasti basah, gitu kan, ya. Jubahnya bisa basah, sorbannya bisa basah, badannya bisa basah dengan air. Tapi sampai ke masjid, ya, sampai dia mengimami sholat berjamaah, tidak sehelai apa? Tidak sehelai kain pun ya yang basah ya daripada air tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Allah tidak mengizinkan ya air itu untuk apa? Untuk membasahi sang waliullah tadi, gitu kan? Nah, ini berarti tingkat akidahnya, tingkat keyakinannya ya sudah sedemikian tinggi, gitu kan? Nah, sehingga ya bisa apa? Bisa memperhatikan Allah memerintahkan air tersebut ya untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi kembali kepada asalnya, air itu adalah milik Allah ya, tidak punya daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keduanya ya seorang wali juga yang memiliki apa? Yang memiliki beberapa santri ya, ceritanya santrinya sudah berguru sekian tahun dan mungkin ilmu yang diberikan itu sudah mencapai puncaknya gitu kan. Ya, jadi udah matang tinggal turun gunung. Nah, sebelum turun gunung sang santri oleh sang wali disuruh apa? Disuruh turun kemana? Turun ke sebuah danau yang dalam, lengkap dengan pakaiannya ya. Jadi pakai kain koko, pakai apa? Pakai sarung, pakai biji gitu kan ya, pakai sorban dan sebagainya. Turun ke dalam danau ya, akhirnya mereka turun ya. Begitu turun ya, kemudian dia tenggelam, kemudian kembali lagi, semuanya dalam keadaan kering, tidak sedikit pun apa namanya air yang membasahi pakaiannya. Nah, berarti ini ilmunya sudah lurus gitu ya. Artinya apa? Artinya tauhidnya ya, akidahnya ya sudah begitu bulat gitu kan, bahwa ya apa namanya keyakinan kita bahwa selain daripada Allah ya itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan ilmu ini bapak-bapak dan saudara sekalian itu sangat ditakuti oleh apa? Oleh kolonial Belanda pada saat itu ya, ilmu seperti ini ya, karena kalau sudah keyakinan seperti ini ya, apapun yang namanya meriam, pistol gitu ya, itu udah gak ada apa-apanya begitu ya. Ini yang ditakuti ya.
Cuma kan kalau kita enggak, kalau kita masih nyampe gitu kan, belum nyampe ke sana gitu. Nah itu bapak dan saudara sekalian, dari apa namanya, tak sedikit pun ya daripada kain atau pelbagan tadi sang sapi itu basah semuanya kering. Allah Maha Kuasa, air tidak bisa membasahi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bapak dan saudara sekalian, ketika api itu mau membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gitu kan, itu Raja Namrud kan sudah bergetar sekali, gitu kan. Tuhan mereka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan. Akhirnya ya Nabi Ibrahim disidang, ya kemudian diputuskan harus dibakar, gitu kan. Dibuatlah apa nama itu api yang sedemikian besar, tumpukan kayu, gitu kan. Secara akal itu Nabi Ibrahim dalam hitungan menit udah pasti keseng, gitu kan. Tapi apa yang terjadi ya, ketika itu begitu keluar dari tumpukan Nabi Allah Ibrahim itu segar bukan, gitu kan. Tidak ada satupun tubuhnya yang lecet, gitu kan, yang tersentuh oleh api. Karena Allah beritakan kepada api, ya rukun ibadah wassalamu alaihi Ibrahim, gitu kan. Ya sifatnya panas jadi dingin, gitu kan. Nah ini akidah. Dan ini berarti akidah Nabi Ibrahim sudah mantap begitu saja, tidak bisa dibakar sama api, ya. Silahkan pelajari itu, demo itu, ya. Terus pisau juga, ya, apa namanya, pisau tajam tidak bisa melukai, ya, tidak bisa melukai Ismail alaihissalam, ya. Karena apa? Karena pisau adalah benda, ya, makhluk ciptaan, ya, biji gitu kan, yang ditempa sehingga menjadi sebuah hal perkakas. Asalnya itu adalah makhluk Allah, tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim akan memberi putranya, ya, sudah terhumus ya pisaunya, maka itu kulit, ya, daripada Nabi Ibrahim Nabi Ismail tidak mempan, karena Allah perintahkan seperti itu. Tumpullah misalkan pisau itu jadi tumpul, ya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, itu keyakinan kita harus seperti itu, ya, supaya betul-betul kita mengesahkan Allah itu secara terperinci, gitu kan. Begitu juga kalau ditanya apakah obat bisa menyembuhkan, ya, apakah obat bisa menyembuhkan penyakit? Jawabannya apa? Kalau jawaban akidah yang benar adalah tidak. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit karena pernah dicoba oleh dokter, gitu kan. Ada 2 pasien yang sakitnya sama, ya, ya. Kemudian oleh dokter, ya, ditangani, ya, secara sama-sama, gitu kan. Diberi obat yang sama, merek yang sama, dosis yang sama, waktu pemberian yang sama, ya. Tapi ternyata yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bapak masalahnya, ya, untuk mendudukan keyakinan seperti itu tidak mudah, ya, tidak gampang, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa penyakit yang menyembuhkan Allah, obat tidak menyembuhkan, itu gak gampang, ya. Kalau misalkan ada saya udah seminggu nih kagak kepala puyeng terus, gitu kan, saya gak minum obat. Karena apa? Karena obat tidak akan menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah, ya. Sehingga dia baca sholawat 100 kali kagak sembuh juga, baca istighfar 100 kali kagak sembuh juga, sholat tahajud, ya, udah berdoa, udah baca Quran kagak sembuh juga, udah sampai seminggu. Pas minum paramek, itu kan, kagak sholat dulu, kagak istighfar dulu, kagak baca doa dulu, sembuh. Nah, sekarang saya tanya, ya, kalau
tapi begitu dia gak minta sama Allah ya, pokoknya gak minta sama Allah cuma minum paramin sembuh ya. Nah pertanyaannya siapa yang nyembuhin? Jujur aja kalau lagi kita siapa yang menyembuhkan ya, pasti kecenderungan kita kalau gara-gara paramin ya, ini gak bisa sembuh gitu. Sama cerita teman saya gitu kan, ada yang cerita dia punya teman katanya sudah 6 kali tes CPNS karena lulus, padahal itu amalan udah banyak, udah sholat tahajud dia udah pakai yasin berapa kali, 41 kali ya, puasa Senin Kamis gitu kan, kemudian juga udah sedekah gitu kan ya, kagak lulus sudah sudah 6 kali ya, tapi begitu yang ke-7 kali ya, dia kagak sholat, dia kagak berdoa, kagak istighfar, kagak baca yasin, lulus cuma katanya di dua tanah 100 meter, kemudian katanya itu diberikan kepada panitia, lulus. Nah sekarang yang lulusin Allah atas tangan. Yang jelas tadi dia minta sama Allah ya, sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tahajud, sholat istighfar ya, sholat hajat ya, kurang-kurang, tapi itu semua ditinggalkan ya, anak lulus. Apa yang terjadi? Nah ini kulli syai'in asbabun ya. Setiap sesuatu itu harus punya sababiyah, gitu kan? Jadi gak konyol-konyol Allah nyembuhin tanpa adanya ikhtiar kita, gitu kan? Cuman kadang-kadang ikhtiar itu suka nabrak, gitu kan? Ditambah ikhtiar padahal itu jelas-jelas arrosi wal mutasi, nyokok dan yang dicoba arrosi wal mutasi final, yang nyokok dan yang disuruh semuanya nanti berada di dalam neraka. La'an Allah arrosi wal mutasi, Allah melaknat orang yang suka menyokok dan yang disuruh, gitu kan? Itu dilanggar, itu nyata yang haram, gitu kan? Ya. Dan itu menjadikan asbabnya ya juga diterima. Tetap hakikatnya Allah ya, Allah yang meluruskan, cuma asbabnya itu asbab nyogok yang memang itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau paramen tadi asbabnya boleh nggak? Boleh ya. Bahkan kalau kita diam aja konyol itu, sakit nih ya, yang nyebut Allah gitu kan, pokoknya saya nggak berobat ya, itu mati konyol ya. Adalah wala tuh biadikum ila tahlukan gitu kan ya. Jadi jangan kalian mencelakakan dirimu sendiri, ikhtiar gitu kan ya. Jadi hanya asbabnya saja, paramen ya, obat itu hanya asbabnya saja, hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan. Nah itu bahaya. Jadi lekul syai'un asbab, setiap sesuatu itu pasti ada asbabnya, gitu kan? Ya, jadi jangan sampai kita tidak bersalihat, ya. Berkasar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun la haula wala quwwata illa billah, di situ ada peluang, ya, peluang untuk usaha. Satu lagi ya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Berapa menit lagi ya? Yang keenam, seluruh alam ini baharu ya. Yang namanya baharu itu pasti berubah ya. Dia diadakan, dia tidak kekal, dia tidak punya kekuatan sendiri, dia mengalami perubahan. Yang kekal itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat baqa. Manusia itu diadakan, dulunya ada kita? Nggak ada ya. Rata-rata kita waktu tahun 1950 ya, 1945 ini belum ada, kecuali kalau orang tua ya. Sekarang ada, tapi itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cuma satu yang harus kita pahami, Allah itu kekal, Allah itu baqa, kekal ya. Kekekalannya la awal lahu wa la akhir lahu. Jadi
Allah itu tidak menjadikan dirinya sendiri. Ya, siapa sih jadikan Allah dia menjadikan dirinya sendiri? Nah ini nggak boleh kayak seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dirinya sendiri. Kalau Allah itu menjadikan dirinya sendiri, berarti ada dua. Ya, pertama yang menjadikan, yang kedua yang dijadikan. Nah berarti di sini lagi kita gitu kan. Jadi Allah itu tidak menjadikan dirinya sendiri. Terus yang kedua, Allah juga ya tidak terjadi dengan sendirinya. Gitu. Allah tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Kalau Allah terjadi dengan sendirinya, berarti ada ruang kosong sebelum terjadi. Berarti sebelum terjadinya Allah itu kosong, ada apa-apa. Nah, artinya keyakinan kita itu apa? Ya, la awal lahu wa la akhir lahu. Jadi Allah itu awal tidak berpermulaan, ya, akhir tidak ada kesudahan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mah tadinya nggak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi, terus ada lagi, begitu. Itu semuanya harus seperti itu, ya. Selain daripada Allah, sedangkan Allah, ya, Allah tidak ada permulaan, akhir tidak ada kesudahan. Wallahu a'lam.